Akhirnya ini jadi salah satu raket andalan saya. Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glitch Official. Dan lagi-lagi guys, kali kita mau bahas raket lagi. Dan ini menurut saya salah satu harta karun ya, bener-bener harta karun. Karena raket ini tuh sebetulnya raket yang nggak begitu populer. Ini raket salah satu series yang memang seriesnya dipakai oleh atlet-atlet dunia. Dan ini series yang paling ringannya. Beberapa waktu lalu udah saya unboxing. Teman-teman yang belum lihat video unboxingnya boleh lihat di pojok kanan atas, atau teman-teman nanti saya taruh link video unboxingnya di kolom deskripsi ya. Kenapa saya bilang raket ini tuh salah satu harta karun ya? Nggak tahu banyak yang pakai atau enggak. Sebetulnya keluarnya tuh di tahun 2020, tapi saya lihat sekarang tuh stoknya masih ada di beberapa toko. Dan sebetulnya di awal-awal dulu tuh keluarnya di harga 2 jutaan. Dan sekarang tuh di Mizuno Official, di Tokopedia, raketnya tuh didiskon sampai Rp500.000. Jadi sekarang harganya tuh cuma 1,5 juta. Dan ini worth it banget guys. Ini adalah raket Mizuno Fortius Lite guys. Dan raket ini sebetulnya udah agak lama ya. Dan belum sempat saya buatkan feel pemakaian. Karena beberapa waktu lalu tuh saya masih pakai grip bawaannya Mizuno, yang akhirnya bikin raket ini tuh beratnya cuma 75 gram. Dan gak tahu kenapa kemarin ketika di lapangan saya pingin bawa raket Fortius Lite ini guys. Dan kemudian saya coba ganti grip bawaannya dengan grip handuk yang biasa saya gunakan, dengan settingan seperti ini ya. Kemudian ada senar Mizuno M Smooth di tarikan 29 lbs. Feel ketika dipakai di lapangan wow banget. Dan nanti juga pun ada testimoni dari kawan saya yang sebetulnya dia biasa pakai raket berat, tapi dia bilang ini raket wow, powernya keluar dan main apapun enak. Kira-kira apa sih alasannya? Nanti kita bakal bahas ya. Jadi jangan skip videonya biar teman-teman gak ketinggalan informasi satupun soal raket Mizuno Fortius Lite. Ya, saya rasa ini udah rada kendur sedikit senarnya ya, karena udah datang di kisaran 1-2 bulan yang lalu. Jadi wajar kalau di usia segitu senar tuh udah mulai turun tensionnya. Walaupun yang saya rasakan hitting zone-nya tetap nyaring dan panjang ing-nya. Hanya kekencangannya udah agak menurun sedikit. Dari 29 lbs mungkin turun ke 28 lbs ya. Oke, kita lanjut pembahasan ke bagian penampakan ya. Penampakan atau kosmetik tampilan raket ini ketika dilihat. Karena raket ini dari brand Mizuno di harga 1,5 juta, kayaknya nggak ada yang bakal bilang Mizuno di harga segini coloringnya, catnya, desainnya nggak keren. Ini juara banget sih. Dengan harga 1,5 tuh elegannya dapet, ikon-ikon yang dibangun dari desain raket secara keseluruhan tuh benar-benar istimewa menurut saya. Tapi walaupun namanya coloring, desain, warna, corak, kosmetik itu bisa didebat ya, bisa diperselisihkan. Karena tiap orang beda-beda, ada yang suka hitam, ada yang nggak suka dominan hitam banget gitu ya. Ini kita kembalikan lagi ke teman-teman. Dan kemudian guys, untuk spesifikasi raket ini sebetulnya udah saya bahas juga di video unboxing kemarin. Tapi sekilas saja kita bahas ya, bahwasanya raket ini beratnya itu 6U kosongannya, 6U. Kalau 6U itu berarti di kisaran 70-75 gram lah kurang lebihnya. Jadi ini masuk di raket ringan, super ringan. Walaupun masih ada ya beberapa brand yang nggak terlalu terkenal ngeluarin di 7U, 8U, 9U, 10U ada juga. Walaupun nggak terkenal, nggak populer banget. Warna secara keseluruhan finishingnya doff, kemudian perpaduannya hitam, merah, dan juga ada silver. Kemudian panjang raket ini tuh 675 mm guys. Shaftnya medium.
balance point-nya head heavy, dan tarikan maksimalnya cuman di 28 lbs. Ya, cuman di 28 lbs. Dan informasi yang asik juga adalah raket ini punya material Japan HM Graphite T40. Ya, salah satu yang terbaik. Walaupun masih ada yang di atas ini, ya ini termasuk material yang di tengah-tengah lah. Jadi nggak terlalu yang high dan nggak terlalu yang low gitu ya. Makanya seperti biasa dengan material karbon yang murni dengan kualitas yang T40 atau T46 atau di atasnya itu, biasanya itu memang tarikan itu nggak bisa banyak-banyak ya. Walaupun mungkin tetap aja bisa ditarik di atas 28 lbs, 30, 31, 32. Walaupun tetap resikonya diambil masing-masing ya. Tapi buat saya pribadi sih di 28 lbs itu udah cukup banget, udah nyaman banget. Makanya kenapa kemarin ini raket ditarik 29 lbs dan masih cakep banget. Dan ini kayaknya sih udah turun di 28 lbs. Dan yang lebih menyempurnakan raket ini tuh, raket ini udah compact, frame-nya compact, kecil dari biasanya guys. Dan kemudian di frame shape-nya guys, bentuk frame sebelah samping-sampingnya sini guys, ini tuh punya karakter hexagon, pancit, diamond, yang sebetulnya dari frame compactnya itu bakal udah lebih apa ya, cepat swingnya, ringan swingnya, ditambah dengan hexagon ini, jadi kecepatannya, speednya itu saya bisa bilang 2 kali lipat dari biasanya. Dan kemudian guys, setelah tersetting kayak gini, saya suka banget akhirnya ini jadi salah satu raket andalan saya, raket terbaik di kondisi saya hari ini guys. Dengan performa yang sekarang saya ya rada menurun lah karena masih pemulihan cedera ya guys ya. Jadi dibalur kayak gini, dikasih grip handuk, senar kayak gini, ini spesifikasinya itu rada jauh. Jadi beratnya tuh jadi 81 ke 82 gram. Kemudian balance point-nya 305 mm. Wow, ini spesifikasi yang beratnya sama balance point-nya itu buat saya pribadi oke banget. Saya suka banget dengan spesifikasi raket kayak gini. Dan yang lebih asik lagi guys, frame raket ini yang sering kali di video-video saya bilang raket ini tuh punya frame yang nagih banget feel pukulannya. Tuh. Nah, jadi raket ini tuh frame-nya compact guys. Dan sering saya ulang di setiap video, kalau ngurusin raket compact itu udah asli, saya suka banget. Memang feel-nya beda banget dengan raket-raket yang frame-nya isometrik. Makanya setiap teman-teman yang komentar di video ketika ada raket yang dibandingkan antara yang compact dan isometrik, saya selalu bilang saya lebih suka yang compact. Dan benar-benar itu memang jujur ya guys ya, dari feel yang saya rasakan ya, berawal dari dulu tuh sebetulnya yang kerasa banget feelnya, saya enak banget nemu banget frame compact tuh di Aeroforce miliknya Velet itu. Walaupun sebelumnya ada Apax Ziegler itu juga pun compact, dan kemudian ini frame compact selanjutnya yang bakal saya simpan lama-lama lah ya. Asli guys, ini pokoknya ini juara banget sih. Kalau saya pribadi sih bisa bilang teman-teman gak bakal nyesel ketika ngambil raket Mizuno di series ini guys. Wah, ringan tapi bakal berbahaya banget. Dan untuk menambah referensi buat teman-teman semuanya, sekarang kita coba dengerin ya testimoni dari kawan saya, si Raffles. Oh, ini yang powernya gede banget, yang biasa pakai raket-raket berat. Kemarin saya cobain raket Mizuno Forteus Lite ini yang super ringan, walaupun setelah tersetting jadi 81 gram ya, dan BP-nya head heavy banget di atas 300 mm. Ternyata dia suka juga. Ya, coba kita dengerin testimoninya. Diadaptasi tadi bagus, bukan bagus mas, enak yang ini ternyata. Oh gitu. Iya. Kalau dipakai mana enakan Mizuno? Iya, mungkin tadi Mizuno tuh agak kurang, makanya karena bolanya agak sedikit kurang kencang, kurang ngebut, makanya adaptasinya lama tadi pas mainnya pakai ini. Berapa? Selisih poin, coba selisih poin berapa enaknya? Ya ini 8,5, ini 9 lah mas. Oh gitu ya? Iya, yang ini tuh lebih enak buat kontrolnya. Jadi mainnya mau main depan belakang juga tajam semua. Apalagi powernya bagus mana? Bagus ini sih. Tetap ya? Tetap bagus ini. Pegangannya sedikit nyaman yang ini mas. Oh gitu ya? Ini agak lebih soft lah, agak lebih lembut. Kalau yang ini enak juga, tapi nggak setipis pegangan yang ini. Oke teman-teman, itu tadi ya testimoni dari Raffles yang dia terkejut sih. Di awal-awal sih pemanasan ketika kita memakai dua raket yang agak berbeda dari brand lain, dia bilang raket yang satunya lebih enak, ini lebih nggak enak. Tapi ketika dia match,
ketika dia lagi main di satu pertandingan separingan dengan kawan-kawan, saya coba bandingkan di match satu pakai raket dari brand lain dan yang satu pakai brand ini. Ternyata testimoni langsung berbeda. Dan itu lagi-lagi soal seberapa cepat adaptasinya ya guys ya. Karena yang satunya frame isometrik dan yang ini tuh frame compact. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, memang buat teman-teman yang biasa pakai isometrik, ketika pindah sebentar ke frame compact bakal butuh adaptasi, nggak langsung klop. Tapi ya itu, kalau udah klop, udah mantep, udah in di tangan guys, udah ini jadi ngeri banget frame-frame compact itu guys. Apalagi buat teman-teman yang memang punya power gede, walaupun raket-raket itu ringan, yang nggak terlalu berat kepala, tapi feel pukulannya, feel pantulan shuttlecocknya itu asli juara banget lah frame compact itu. Makanya dengan spesifikasi yang ada di raket ini guys, itu wajar banget Raffles juga kecanduan memakai raket frame compact yang ringan. Walaupun ringan tapi tenaganya gede banget. Dan di lain sisi raket ini tuh punya balance point yang tinggi, tapi karena raketnya itu ringan, dia kan punya feel berat kepalanya guys. Nah, makanya swingnya itu rada nggak ringan banget juga. Jadi kerasa berisi ketika dipakai smash-smash. Di lain sisi, karena beratnya secara keseluruhan itu ya nggak terlalu berat. 81 gram itu ya termasuk ringan banget setelah tersetting kayak gini guys. Makanya raket ini tuh nyaman juga buat defense guys. Kemarin saya cobain, wah Raffles ini tak suruh nembak-nembak terus. Dan kebetulan shuttlecock yang lagi kita pakai ini shuttlecock yang rada-rada berat, rada larinya nggak terlalu cepat. Dia sampai ngempos pokoknya. Walaupun tetap di posisi ketika saya tanggung ya dihajar tembus juga. Dan ini luar biasanya raket ini guys. Makanya saya bisa bilang ini bener-bener raket yang bisa dipakai di semua pukulan. Bukan hanya bisa, tapi nyaman banget. Udah, saya nggak bisa bilang apa-apa lagi. Ini bakal jadi andalan saya. Dan semoga bakal bertahan lama ya, sampai kondisi saya bisa pulih sempurna dan baru bisa make raket-raket yang agak berat-berat dikit gitu ya, biar kontennya lebih survive lagi ya di raket-raket yang berat. Yang biasanya dengan raket-raket berat itu kalau kita nggak terbiasa ya tangannya bakal sering sakit, ngilu, cedera, ada. Oke deh, nggak berpanjang-panjang lebar, ini poinnya 9,5, bahkan saya bisa bilang ini 9,6, 9,7 dengan settingan yang saya suka kayak gini nih. Ini benar-benar sempurna sih. Walaupun kenapa dia nggak 10 sih, karena harganya masih 1,5. Karena 1,5 itu nggak terlalu jadi referensi di banyak orang. Tapi buat teman-teman yang punya duit segitu, ayo ambil mumpung ada diskon. Karena di beberapa toko masih di 2 jutaan guys. Dan di Mizuno official udah 1,5. Jadi ini recommended banget. Buruan diambil lah sebelum kehabisan. Tapi lagi-lagi buat teman-teman yang pengen ngerasain feel compact dan raketnya ringan. Oke, sementara segitu dulu. Semoga bermanfaat informasi kali ini guys. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepok bulu, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.